terpesona, aku terpesona mengikuti Asio tiap minggu. Terpesona, aku terpesona mengikuti Asio tiap minggu. Kak Oman, Iya. itu lagu Terpesona, lagu TNI yang lagi viral Iya ya? benar Kak Sani. Lagu itu mengingatkan Kak Oman tentang seorang perwira yang sangat peduli kepada hambanya. Ketika hambanya sakit, ia datang meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Wow, perwira yang luar biasa ya Kak Oman. Iya, sama dengan TNI dan Polri Indonesia yang sangat berjuang menjaga keamanan bangsa Indonesia. Kak Oman, kita keasikan nyanyi dan ngobrol terus Kak Oman. Belum menyapa adik-adik yang ada di rumah. Ada papa, mama, ada opa, oma, dan ada guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah Kak Oman. Iya benar, ayo kita sapa dulu. 1, 2, 3. Shalom semuanya. Terima kasih setiap kita yang di rumah masing-masing sedang mengikuti kebaktian sekolah minggu online GKK. Ya, Kak Oman dan Kak Sani tentu sangat berharap kita semua sehat dan sukacita. Adik-adik semua sudah siap mengikuti kebaktian? Ayo siapkan hati, Alkitab. Selama kebaktian tidak boleh ada yang jalan-jalan atau makan-makan ya. Siap? Siap. Baik, mari kita ambil waktu saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Nah, mari adik-adik, kita mau menyanyikan pujian memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita menyanyi bersama-sama Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Baik adik-adik semua, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini.
karena Tuhan memberikan lagi kami waktu untuk beribadah secara online. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami semua yang mengikuti kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, inilah doa kami naikkan kepada Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, Kak Oman yakin bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga pasti sebagai laskar Kristus, prajuritnya Kristus. Amin. Amin. Nah, mari kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Kita mau katakan bahwa saya adalah laskar Kristus. Kita nyanyikan pujian, saya laskar Kristus. Semua teman-teman, adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Adik-adik, kita tadi nyanyi bahwa kita adalah pahlawan dan laskar Kristus. Nah, tentu nggak boleh hanya di bibir saja atau kita ngomong saja, harus dibuktikan. Benar nggak? Benar banget Kak Oman. Nah, caranya gimana? Tentu dengan perkataan dan perbuatan kita yang membuat hati Tuhan senang. Karena ketika Tuhan senang, pasti itu buat papa mama, oma opa, cici koko atau adik kita juga ikut senang. Oke Kak Oman, ayo kita nyanyi lagi. Oke, Anak siap. Sekolah Minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang taat, dengar firman Tuhan dan melakukan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang taat, dengar firman Tuhan dan melakukan. Sekarang kita mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita. Biarpun
adik-adik semua, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan menyanyikan pujian Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter dunia tak sama dia. Aku sakit, dia sembuhkan. Yesus, dokterku yang baik. Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter dunia tak sama dia. Aku sakit, dia sembuhkan. Yesus, dokterku yang baik. Halo adik-adik, kita ketemu lagi. Nah, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat. Kita ketemu lagi dalam ibadah online. Kita mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita doa dulu. Kita mau minta pimpinan Tuhan. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami hari ini boleh bertemu kembali mengikuti ibadah walaupun secara online. Kami percaya walaupun secara online, tapi Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan yang boleh pimpin kami. Sebentar kami ingin belajar firman kebenaran-Mu. Tuhan, bukakan hati pikiran kami. Tuhan juga biarlah pimpin kami, biar kami mengerti firman-Mu. Tuhan yang boleh berikan kami hikmat pengertian dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Amin. Nah, oh iya, Koko belum memperkenalkan diri. Nama Koko Kak Robert dari Madya Pusat. Nah, hari ini kita mau belajar dari salah satu kitab di Alkitab, dari surat-surat Paulus juga, dari kitab Kolose. Nah, Kolose ini adalah sebuah kota kecil di dekat Efesus. Nah, dari Efesus kurang lebih jaraknya 160 kilo. Nah, siapa yang tahu kira-kira sampai saat ini kota Kolose masih ada gak ya? Nih, ada yang tahu gak? Coba boleh dicari Google, boleh dibuka deh Google-nya, coba cari kota Kolose. Nah, kalau siapa yang udah dapet? Ayo, ada yang dapat? Udah dapat? Oke, udah dapat. Jadi kalau kita cek di Google, ternyata kota Kolose ini sudah tidak ada saat ini. Nah, tapi walaupun secara kotanya tidak ada, tapi ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di kota Kolose pada waktu itu. Nah, kalau kita mau lihat di peta yang zaman dulu, ini ada kota Kolose, terus ada kota Efesus, ada kota Roma juga. Nah, ternyata dari Kolose sama kota Efesus jaraknya 160 kilo tadi. Dan ke kota Roma jauh sekali ya, sangat-sangat jauh. Nah, ternyata kita mau tahu kenapa sih Paulus kenapa harus perlu tulis surat ya kepada jemaat di Kolose. Ada yang tahu gak jawabannya? Ada yang mau tahu? Nah, gini, kalau mau tahu, yuk kita mau baca Alkitab kita nih. Nah, sebelumnya mungkin Koko jelasin dulu. Kolose itu dibentuk sebenarnya bukan secara langsung oleh Rasul Paulus. Kenapa? Rasul Paulus itu tidak membentuk jemaat di Kolose, tapi ada seorang bapak yang bernama Epafras. Bapak Epafras ini keturunan langsung adalah rakyat dari Kolose. Dia mengenal Kristus dari Paulus juga. Jadi Paulus itu ketika melayani di Efesus, jadi buah pelayanan Paulus di Efesus ini adalah Bapak Epafras yang mengikuti, ternyata percaya sama Tuhan Yesus. Terus Bapak Epafras yang tinggal di Kolose, dia mendirikan jemaat di sana. Nah, jadi ketika ini tertulis oleh Paulus, sebelumnya Bapak Epafras dari Kolose jalannya jauh banget ke Roma. Kalau di peta itu kurang lebih 1.600 km. Nah, tadi peta yang tadi lihat jauh kan? Dari Kolose ke Roma. Nah,
Bapak Epafras itu sampai rela-rela dia mengunjungi Paulus di Roma. Dan waktu itu kondisi Bapak Paulus itu bukan di rumah, dia itu lagi di penjara, lagi menunggu hukuman karena Bapak Paulus di penjara karena memberitakan kabar keselamatan yang membilang bahwa Yesus Kristus lah Tuhan. Nah, sedangkan waktu bangsa Romawi bilang Kaisar adalah Tuhan. Nah, makanya Bapak Paulus di penjara. Jadi Bapak Epafras mengunjungi kawasan Paulus, dia nyampain kondisi jemaat di Kolose seperti apa. Dan ternyata ada sesuatu juga yang terjadi pada jemaat Kolose. Nah, yuk kita mau buka Alkitab kita. Hari ini kalau Alkitab kita terdiri dari kitab Kolose. Jadi Kolose ini ada 4 pasal. Jadi kita akan ambil dari 4 pasal, tapi Koko nggak baca. Kita tidak akan baca semua. Kita akan baca buat tahu apa sih yang terjadi di Kolose. Kita buka Kolose 2 ayat 8 sampai 10. Dan Kolose 2 ayat 16 sampai 23. Nah, Kakak akan bacain ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Terus ayat 16 sampai 23. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah, dari Alkitab yang kita baca, kita bisa melihat jadi apa sih yang terjadi di jemaat Kolose. Ternyata di jemaat Kolose itu ada muncul guru-guru palsu. Guru-guru palsu ini mengajarkan apa? Mereka mengajarin bahwa ada tambahan untuk syarat-syarat pada Injil Kristus. Jadi untuk dapat keselamatan nggak cukup hanya iman. Nah, jadi siapa sih guru-guru palsu ini? Mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang jadi mereka itu orang guru palsu itu adalah seorang orang Yahudi. Jadi mereka belajar firman Tuhan, tapi ada yang ditambahkan. Jadi mereka kasih tahu bahwa orang-orang Kristen itu harus merayakan ritual-ritual orang Yahudi. Terus ada juga butuh malaikat sebagai perantara antara kita dengan Tuhan, dengan Kristus. Dan juga ada yang sesat, mengajarkan ajaran sesat, yaitu dibilang hidup manusia itu dikuasai oleh bintang-bintang, posisi bintang dan planet, atau astrologi. Nah, contohnya seperti ada yang misalnya dibilang, oh bintang kamu Pisces, bintang kamu Aquarius, Taurus. Jadi kalau kamu lahir dengan bintang di bawah bintang Aquarius, maka kamu akan seperti apa gitu. Nah, inilah yang diajarkan kepada jemaat-jemaat di Kolose. Nah, karena ini, makanya Paulus ketika mendapat hal ini, mendengar hal ini dari Bapak Epafras, maka Paulus langsung menulis surat. Ketika walaupun dia di penjara, ditulis surat untuk jemaat Kolose. Walaupun Paulus tidak secara langsung yang mendirikan jemaat sana, tapi Paulus punya tanggung jawab karena
Paulus karena sesama orang Kristen dia merasa bertanggung jawab. Nah, jadi apa sih isi surat Paulus kepada jemaat Kolose? Nah, Paulus itu cuma bilang, yang pertama adalah Kristus yang terutama atas segala hal. Paulus bilang itu. Dan kedua, Kristus cukup bagi kita. Jadi ada 2 poin yang dibilang Paulus atas tanggapan terhadap ajaran-ajaran guru palsu di sana. Yang pertama adalah Kristus yang terutama akan segala hal. Dia bilang Kristuslah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi dia adalah Tuhan yang menciptakan sesuatu. Dia adalah Tuhan pencipta semuanya. Dan jadi semuanya itu adalah milik Kristus. Dan juga Kristus juga adalah Tuhan atas milik gerejanya. Nah, jadi dibilang Kristus adalah yang terutama. Jadi Kristuslah yang paling utama. Jadi tidak ada yang lain. Seperti tadi dibilang kan, diajarkan bahwa untuk keselamatan kita tidak cukup dengan Kristus, tapi kita juga harus menyembah, ada ritual-ritual Yahudi. Terus dan juga ada butuh perantara manusia dan Kristus. Apalagi dibilang hidup kita dikuasai oleh posisi planet dan posisi bintang. Tapi tangan Paulus berkata, mereka bilang Kristus adalah nomor 1 segala hal. Semua adalah diciptakan oleh Kristus. Jadi namanya ciptaan tidak mungkin lebih besar dari pencipta. Jadi semua bintang atau planet itu tidak mungkin mempengaruhi keselamatan kita. Dan yang kedua adalah Paulus bilang Kristus cukup untuk keselamatan kita. Nah, dia bilang ketika jemaat Kolose belum menjadi percaya, mereka terpisah dari Allah karena dosa. Dan ketika Kristus mendamaikan mereka dengan mati di kayu salib menebus dosa kita, maka dosa kita telah diselamatkan oleh Kristus. Jadi kita tidak perlu apa-apa lagi karena Kristus sudah membayar lunas semuanya dengan mati di atas kayu salib. Jadi kita tidak perlu apalagi menyembah malaikat, menyembah tradisi-tradisi Yahudi yang ritual. Itu tidak perlu semua. Jadi hanya cukup iman kepada Kristus. Nah, jadi kalau dari sini selain surat ini buat jemaat Kolose, apakah masih valid buat kita? Apakah kita masih cukup, masih relevan gak sih buat kita kitab Kolose ini? Kalau dari Koko baca, Koko bilang sangat relevan. Jadi walaupun kita harus 2 poin ini, bahwa Kristus adalah segala sesuatu yang terutama, dan kedua Kristus cukup untuk keselamatan kita. Jadi imanlah yang menyelamatkan kita. Nah, dan Paulus juga bilang ketika di Kolose, dibilang kok Paulus ingin kita menjadi manusia baru. Di sini kita kalau dari pasal 3 perikop manusia baru, pasti Paulus bilang bahwa kita itu harus menjadi manusia baru, meninggalkan manusia lama kita. Nah, kalau apa sih manusia lama? Nah, bisa dibaca nanti manusia lama kalau kita dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 9 itu ada ciri-ciri manusia lama. Jadi ciri-cirinya itu kau akan bacain Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi seperti pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yakni marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, itulah dibilang Paulus itu ciri-ciri manusia lama. Manusia lama itu artinya manusia yang masih belum menerima Kristus sebagai juru selamat. Manusia yang masih penuh dengan dosa. Tapi ketika Kristus masuk di dalam kita mengakui bahwa Kristus adalah juru selamat kita harus menanggalkan manusia lama kita. Karena kita melihat diri kita, apakah tadi yang dikatakan di Alkitab, apakah masih ada dalam diri kita? Apakah kita masih berlaku seperti itu? Apakah kita suka marah, suka berkata-kata kotor, suka berfitnah,
ya kan? Apakah kita serakah menyembah berhala? Nah, kalau itu seperti itu, kalau kita sudah menerima Kristus, kita harus berubah, kita harus berani bertobat, minta ampun sama Tuhan. Dan yang harus kita adalah kita harus menjadi manusia baru. Seperti di kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai 14. Ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah dengan demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, inilah manusia baru yang dalam hari ini kita baca di kitab Kolose. Paling penting adalah kasih. Jadi ketika kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat kita percaya Tuhan sudah menyelamatkan, kita harus memiliki sifat-sifat seperti manusia baru ini. Dibilang kita harus mengenakan belas kasihan, kita berendah hati, mengampuni, dan paling utama kita harus memiliki kasih kepada sesama kita, semua orang. Nah, jadi kalau dari hari ini kita belajar dari kitab Kolose bahwa ternyata kita harus percaya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mampu menyelamatkan kita. Nah, mungkin sebelum menutup, Koko ingin kasih 4 pernyataan. Mungkin kalian bisa dari 4 pernyataan ini ntar coba kalian renungkan di dalam hati. Coba kalian pikirkan jawabannya, apakah saya sudah melakukannya? Ini untuk menunjukkan bahwa apakah kita sudah percaya pada Kristus sebagai juru selamat, dan Tuhan Kristuslah sudah cukup untuk kita. Ada 4 pernyataan ini. Kalau kalian sudah yakin semua atas 4 pernyataan ini, berarti kalian sudah yakin bahwa Yesuslah yang utama dalam hati kita, dan Tuhan Yesuslah cukup untuk kita. Pernyataan pertama, aku tidak dapat berbuat apapun untuk menyelamatkan diriku sendiri. Yang kedua, aku mengandalkan Kristus untuk menyelamatkanku. Pernyataan ketiga, Kristus memulihkan relasiku yang rusak dengan Allah. Pernyataan keempat, hanya Kristus yang dapat menyelamatkanku dan mengampuni dosaku. Nah, kalau jadi dari 4 pernyataan yang tadi, kalau kita sudah benar-benar yakin bahwa Kristus telah yang menyelamatkan kita, maka selanjutnya adalah kita harus menjadi manusia baru. Seperti yang tadi dibilangkan dari kita, bahwa kita harus menjadi manusia baru. Jangan harus meninggalkan manusia lama kita, karena kita tadi diselamatkan. Nah, sebelum penutup, yuk kita mau baca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat 6 dan 7. Dari 1 Korintus 13 ayat 6 dan 7 yang berbunyi, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, jadi hari ini firman Tuhan hari ini kita belajar dari jemaat di Kolose. Jadi walaupun waktu jemaat di Kolose terjadi pertentangan iman, ada guru-guru palsu, tapi Paulus mengatakan bahwa Tuhanlah yang terutama dan Tuhan cukup yang menyelamatkan kita. Jadi kita harus belajar hari ini bahwa Kristus sudah cukup untuk kita. Kristuslah yang menyelamatkan kita, dan kita harus menanggalkan sifat-sifat manusia lama kita dan menjadi manusia baru. Oke, yuk kita mau berdoa. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini, bahwa hari ini kami boleh belajar dari kitab Kolose. Hari ini kami boleh belajar ya Tuhan, bahwa Kristuslah yang menyelamatkan kami, Kristuslah di atas segala sesuatunya, dan Kristus yang utama, dan hanya iman kepada Kristuslah yang dapat menyelamatkan kami, dan iman itu telah cukup untuk menyelamatkan
percaya dan yakinnya Tuhan. Dan kami juga ajarkan kami Tuhan, bantu kami, tolong kami Tuhan. Mungkin kami sering masih ada sifat-sifat manusia lama yang masih ada pada kami. Tapi mulai hari ini kami berjanji, kami ingin minta Tuhan yang tolong bantu kami Tuhan. Bantu kami tanggalkan manusia, sifat-sifat manusia lama kami. Dan ajarkan ya kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi manusia baru, manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kasih, seperti Tuhan yang telah mengajarkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan yang boleh menyertai kami dan keluarga kami sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di berikutnya. Bye-bye. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita, sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Adik-adik semua, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening yang ada di bawah ini. Tentu minta tolong papa mama yang ada di rumah. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Kubri Persembahan. Kubri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukacita ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ya, adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini dalam ibadah kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga boleh memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Dan kami berdoa supaya Tuhan
kiranya memberkati orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang sudah diberkati oleh Tuhan melalui pekerjaan mereka. Kami terus berdoa kiranya Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan setiap apapun yang mereka kerjakan, kiranya pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan juga terus ada atas mereka. Kami juga datang kepada Tuhan, biarlah Engkau memberkati semua anak-anak sekolah minggu, supaya mereka tetap sehat, tetap kuat, dan biarlah iman mereka juga terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami saat ini juga menaikkan doa kami untuk guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga memberkati dan menolong semua guru-guru sekolah minggu yang terus Tuhan pakai menjadi alat untuk melayani Tuhan secara khusus di sekolah minggu. Kiranya Tuhan beri kesehatan, kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja kami secara khusus. Kiranya Tuhan juga memberkati gereja kami agar terus dipakai Tuhan untuk tugas pelayanan yang ada. Kami juga mau menyerahkan sebagai anak-anak Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan juga terus memberkati bangsa kami. Secara khusus untuk pemerintah yang ada, kiranya mereka juga ditolong oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih ya Bapa. Ini semua doa dan syafaat kami yang kami naikkan kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.